Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firat Nasari dengan NIM 15211171713060 dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan analisa dan interpretasi dari surveillance kecelakaan kerja. Studi kasusnya ada 3. Yang pertama adalah data jumlah kasus kecelakaan pada sektor listrik, gas, uap, dan air conditioning pada tahun 2018 sampai 2019. Dan yang kedua adalah data jumlah kasus kecelakaan pada sektor water supply, saluran pembuangan limbah, kegiatan pengelolaan dan perbaikan pada tahun 2018 sampai 2019. Dan yang ketiga adalah data jumlah kasus kecelakaan pada sektor manufaktur pada tahun 2018 sampai 2019 dengan seluruh jenis kecelakaan kerja. Yang pertama adalah data pekerja yang mengalami non-fatal injuries pada sektor listrik, gas, uap, dan air conditioning pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan diagram dari data pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada industri listrik, gas, uap, dan air conditioning supply pada rentang tahun 2018 sampai 2019 didapatkan total 287 pekerja. Dari 287 pekerja, terbagi menjadi 87 orang mengalami kecelakaan secara spesifik dan 200 orang mengalami kecelakaan lebih dari 7 hari kerja. Rata-rata keseluruhan tercatat kecelakaan kerja lebih banyak terjadi setelah 7 hari kerja, di mana jenis kecelakaan kerja yang memiliki kasus paling banyak adalah terluka saat menangani, mengangkat, atau membawa barang sebanyak 59 kasus, atau injured while handling, lifting, or carrying. Sedangkan jumlah terendah dari jenis kecelakaan paparan atau kontak dengan zat berbahaya, paparan api, dan tindakan kekerasan masing-masing sebanyak 1 kasus, atau exposure to or contact with a harmful substance, exposure to fire, and acts of violence. Dan yang kedua adalah data jumlah kasus kecelakaan pada sektor water supply, saluran pembuangan limbah, kegiatan pengelolaan dan perbaikan pada tahun 2018 sampai 2019 dengan semua jenis kecelakaan kerja. Berdasarkan diagram dari data kecelakaan kerja pada industri saluran pembuangan limbah, kegiatan pengelolaan dan perbaikan pada tahun 2018 sampai 2019, didapatkan total kasus kecelakaan terbagi atas 533, total kecelakaan spesifik, dan 1.490 kecelakaan lebih dari 7 hari kerja. Rata-rata keseluruhan tercatat kecelakaan kerja lebih banyak terjadi setelah 7 hari kerja, di mana jenis kecelakaan kerja yang memiliki kasus paling banyak adalah terluka saat menangani, mengangkat, dan atau membawa barang sebanyak 504 kasus, atau injured while handling, lifting, or carrying. Sedangkan jumlah terendah dari jenis kecelakaan tenggelam atau sesak napas. Tidak terdapat kasus kecelakaan atau 0 kasus dalam kategori ini, atau dalam bahasa Inggris drowning or asphyxiating ion. Dan yang ketiga adalah data jumlah kasus kecelakaan pada sektor manufacturing pada tahun 2018 sampai 2019 dengan seluruh jenis kecelakaan kerja. Berdasarkan diagram dari kecelakaan kerja pada industri manufaktur pada tahun 2018 sampai 2019, didapatkan total 12.151 kasus kecelakaan yang terbagi atas 2.762 total kecelakaan spesifik dan 9.389 kecelakaan lebih dari 7 hari kerja. Rata-rata keseluruhan tercatat kecelakaan kerja lebih banyak terjadi setelah 7 hari kerja, di mana jenis kecelakaan kerja yang memiliki kasus paling banyak adalah terluka saat menangani, mengangkat, atau membawa barang sebanyak 2.530 kasus. Sedangkan jumlah terendah dari jenis kecelakaan tenggelam atau sesak napas sebanyak 1 kategori. Kesimpulannya, dari ketiga sektor industri yang berbeda-beda,
Berdasarkan data yang sudah didapatkan, kasus kecelakaan kerja yang banyak terjadi adalah jenis kecelakaan kerja terluka saat menangani, mengangkat, atau membawa barang di tempat kerja. Rata-rata kecelakaan tersebut menjadikan pekerja kehilangan 7 hari masa kerja. Pada sektor listrik, gas, uap, dan air conditioning terdapat sebanyak 59 kasus. Pada sektor water supply, saluran pembuangan limbah kegiatan pengelolaan dan perbaikan terdapat 504 kasus, dan pada sektor manufaktur terdapat 2.530 kasus kecelakaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.